Mencekam, 2 hari berturut-turut 2 tentara Israel kritis dan tewas. Media Palestina mengabarkan tertembaknya seorang tentara rezim Zionis Israel di selatan Palestina yang diduduki Israel. Seperti dikutip Pars Today dari kantor berita Sehab News melaporkan seorang tentara wanita Israel pada Kamis waktu setempat mengalami luka parah setelah terkena tembakan di pangkalan militer udara Shayarim di selatan Palestina. Menurut Sehab News, kondisi tentara wanita Israel itu kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya pada Rabu, Far News melaporkan media Israel seperti dikutip TV Al-Mayadin, jasad perwira militer Israel ditemukan di sebuah kawasan hutan dekat kota Al-Khail, selatan tepi barat. Sementara itu, situs berita Shafa juga menulis tentara Israel ini bernama Avi Harlev, berpangkat kolonel dan diketahui sudah ditembak dan sudah tiada. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Zionis dalam ancaman PBB beberkan kekejaman Israel gusur paksa hingga melakukan serangan kepada anak di Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB akhirnya mengeluarkan laporan terkait kekejaman Israel terhadap Palestina akhir-akhir ini. Laporan terkait konflik Israel dan Palestina itu dirilis oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan alias OCHA. Menurut PBB, otoritas Israel telah menguasai dan meratakan 26 bangunan milik warga Palestina di area C dari tepi barat dan Yerusalem Timur sejak Selasa 2 Maret 2021 hingga Senin 15 Maret 2021. Dikutip pikiranrakyat.com dari Middle East Monitor, penghancuran properti oleh Israel menyebabkan 42 warga Palestina menjadi tunawisma. 24 orang diantaranya merupakan anak-anak Palestina. Berdasarkan laporan perlindungan sipil OCHA tersebut, 17 bangunan yang dihancurkan oleh Israel beserta isinya terletak di area C, wilayah yang dikendalikan secara penuh oleh militer Israel. OCHA mengonfirmasi 2 bangunan yang dihancurkan Israel di desa Ein Sibli, Nablus, menyebabkan 17 warga Palestina menjadi tunawisma. Kedua bangunan itu diratakan oleh otoritas Israel yang berpegang pada instruksi militer 1979. Lewat aturan itu, bangunan yang mendapat perintah penggusuran wajib dihancurkan dalam waktu kurang dari 96 jam alias 4 hari. Di Hebron dan Bethlehem, ada 4 rumah yang digusur paksa Israel. Warga Palestina kemudian membangun tenda pengungsian sebagai tempat bernaung sementara. Sementara, 20 warga Palestina terdampak oleh penghancuran toko-toko sayuran di dekat kota Kalkia oleh Israel. Di STI, Jericho, 16 warga Palestina terkena imbas penghancuran 2 rumah tak berpenghuni dan penyitaan kontainer besi oleh Israel. Kekejaman ternyata tak hanya dilakukan oleh pemerintah Israel, penduduk Israel juga berulah dengan menyerang warga Palestina. 6 warga Palestina terluka dalam sebuah serangan pemukiman Israel di Hebron. 4 diantaranya diserang secara fisik di 3 insiden berbeda. Para pemukiman Israel pun merusak berbagai properti milik warga Palestina, mulai dari kendaraan hingga pohon. 2 anak laki-laki Palestina harus menjadi korban. Berdasarkan sumber Palestina, pemukiman Israel telah merusak setidaknya 5 kendaraan, 1 rumah dan lahan pertanian di desa Jalut dan juga Huara di distrik Nablus, serta Kafr Adik dan juga Brooklyn di distrik Salfit. Sementara itu, kini Israel harus akan menanggung akibatnya karena ICC akan membawanya ke pengadilan internasional. Bagaimana kelanjutannya? Di sisi lain, mencekam, rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk. 1 kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021. Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel. Kapal yang berlayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya, ungkap laporan itu. Menurut laporan, kapal tersebut dimiliki XT Manajemen yang berbasis di kota pelabuhan Haifa.
Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut. Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Kapal pengangkut kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air. Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal. Seorang pejabat Israel mengatakan ranjau limpet digunakan dalam serangan tersebut. Iran membantah terlibat serangan tersebut saat itu. Kami sangat menolak tuduhan ini, tegas Syahid Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Dewan HAM PBB dukung embargo senjata Israel. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa tetapi ditolak oleh Bahrain yang sebelumnya mendukung tindakan tersebut. Resolusi tersebut lolos dengan dukungan 32-6 dan berisi bahasa keras terhadap praktik hak asasi manusia Israel. Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk berhenti mentransfer senjata di mana ada risiko yang jelas bahwa senjata semacam itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian internasional. Seru resolusi itu seperti dikutip dari The New Arab Kamis 25 Maret 2021. Secara total, 6 negara Austria, Brazil, Bulgaria, Kamerun, Malawi, dan Togo menentang resolusi tersebut, sementara Bahrain untuk pertama kalinya tidak hadir. Resolusi sebelumnya yang mengkritik praktik Israel dan pelanggaran hak asasi manusia mendapat dukungan tingkat tinggi dari Bahrain. Untuk diketahui, Israel dan Bahrain telah menormalisasi hubungan pada September 2020 lalu. Negara lain yang golput adalah Bahama, Republik Ceko, India, Kepulauan Marshall, Nepal, Filipina, Ukraina, dan juga Inggris. Dalam kebalikan dari pola pemungutan suara yang khas, sejumlah negara Eropa yang sebelumnya memilih untuk abstain dari suara mengkritik Israel malah memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut. Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia semuanya mendukung resolusi tersebut. Di masa lalu, negara-negara Eropa telah mengkritik jumlah teks berulang dan mandat untuk memperdebatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di setiap sesi. Penggabungan item 2 dan item 7 adalah agenda menghasilkan peningkatan dukungan untuk resolusi tersebut. Teks resolusi yang dijuluki resolusi pertanggungjawaban menyerukan negara-negara untuk menghentikan setengah dari pasokan senjata ke Israel, di mana diketahui telah digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum pemungutan suara Kamis lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 laporan terkait aktivitas Israel terhadap warga Palestina.